Sekarang, kita merasa dunia ini berputar begitu cepat. Banyak kita lihat di sosial media tentang pencapaian, kesuksesan orang yang mereka tunjukkan seolah-olah kita merasa tertinggal, merasa kurang update, dan jauh dari kata sukses. Banyak dari mereka yang di umur muda, di bawah 30 tahun, mampu membeli mobil, membeli rumah, dan bahkan punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta dalam 1 bulan. Tapi tahukah teman-teman, orang-orang yang kita temui di sosial media ini bisa mendapatkan pencapaiannya karena mereka memang bekerja, melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan potensi diri yang mereka punyai. Lantas, apakah bisa kita menjadi seperti mereka? Dan bagaimana caranya? Jangan lupa simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Di era zaman teknologi ini, kita bisa mengakses informasi apapun di gadget kita. Paradoksnya, semakin kita mudah mendapatkan informasi yang kita mau, tapi kita malah semakin bingung menemukan apa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Semakin kita terus mencari dan mencari, membandingkan kesuksesan satu dengan yang lain, dan ketika kita tidak menemukannya, maka capek dan putus asalah yang kita dapatkan setiap harinya. Ini semua bisa terjadi karena kalian belum bisa menemukan diri kalian. Kalian tidak bisa menemukan potensi, kemampuan, passion, dan tujuan kalian mau apa dan kemana. Dan ini semua belum bisa kalian gambarkan dengan gamblang dan dengan jelas. Dan ketika kita kembali lagi pertanyaannya, mengapa kita sulit menemukan diri kita? Jawaban yang pertama adalah, semua berasal dari bawah sadar. Kita semua terbiasa untuk mengendalikan yang tampak saja. Kita terbiasa hanya mengendalikan apa yang bisa kita lihat. Kita tidak terbiasa untuk melihat ke dalam diri kita. Kita tidak terbiasa melihat siapa diri kita, melihat apa yang kita mau, dan melihat apa yang kita rasakan. Kita terbiasa hanya menuruti apa yang orang mau, bukan karena kita yang mau. Sehingga kita selalu merasa hilang dan tak tahu arah tujuan kita, mau apa, dan kemana. Kemudian keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Manusia itu akan berkembang dari sebuah pengalaman. Tapi banyak dari kita yang nyaman di zona aman, sehingga sulit untuk menemukan diri karena kita tidak mengalami apapun dalam hidup kita. Sehingga ekspresi hidup tidak muncul, kita tidak tahu bahwa jika kita mengalami situasi yang berat, kita akan berkembang. Kita tidak tahu jika kita mengalami sebuah tekanan, kita akan mengupgrade hidup kita. Sehingga ketika kita tidak mengalami pengalaman apapun, kita tidak mengalami situasi apapun, kita tidak tahu bagaimana kita menghandle suatu masalah dalam kehidupan. Kedua poin di atas bahkan akan memberikan dampak yang besar ke dalam hidup kita. Ini semua akan mengganggu dunia kerja, percintaan, dan bahkan hubungan sosial yang kita jalani. Jika kita menjalani kehidupan cinta tanpa mulai dengan pengenalan diri, maka hidup kita akan kacau, karena kita akan sering salah memilih pasangan atau teman. Kita selalu menemukan orang yang tidak cocok dengan kita, karena sebenarnya kita tidak tahu apa kebutuhan diri kita sendiri. Kemudian kita akan sering menyulitkan orang lain atau pasangan, karena gagal menjelaskan perasaan yang kita rasakan. Contoh yang sering terjadi adalah ketika kita bersama pasangan. Sering kan kita ketika keluar bareng, kita bertanya mau makan di mana, mau makan apa. Akhirnya hanya jawab terserah, karena bingung dan tidak tahu apa yang dia penginkan. Sehingga hanya menjawab terserah, dan terserah. Diajak ke A tidak mau, diajak ke tempat B juga tidak mau. Tapi ditanya mau apa, hanya menjawab terserah. Ya, kita pasti semua pernah mengalami itu. Dan kemudian kita akan mudah dikendalikan oleh memori atau masa lalu. Kita akan mudah merespon peristiwa saat ini
berdasarkan pola yang pernah kita terima. Mungkin memori yang kita terima sejak kecil sampai usia dewasa ini. Contoh, kita memiliki keluarga yang tidak harmonis, sehingga kita punya trauma ketika kita akan menjalin hubungan dengan seseorang. Kita akan takut, kita akan berpikiran bahwa nanti pasangan kita akan sama dengan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Atau bagi perempuan yang pernah disakitin oleh cowok, akhirnya bilang bahwa cowok itu sama aja semuanya. Kita generalisir itu berdasarkan pengalaman kita saja, tanpa melihat bagaimana sebenarnya orang tersebut. Kemudian jika kita kerja tanpa mengenal diri kita, maka pertama, kita tidak jelas tentang ambisi dan keinginan yang kita cari. Kita tidak tahu sebenarnya kita ini bekerja untuk apa, sehingga biasanya kita hanya bilang, ya sudah, aku bekerja, yang penting dapat duit aja, ya udah sesimpel itu. Padahal bisa saja kita berpikir atau kita punya ambisi untuk mendapatkan ilmu yang lebih, untuk upgrade diri kita menuju posisi atau mengambil peluang lainnya. Dan bahkan paling parahnya, kita akan mengeluh karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita akan kehilangan banyak peluang. Ya, banyak peluang, kesempatan terlewatkan karena kita tidak tahu harus bagaimana dan memulai dari mana. Sehingga yang seharusnya kita berada dalam momentum usia atau waktu yang emas atau yang biasa kita sebut dengan golden time, kita yang seharusnya bisa memanfaatkan itu untuk melesat jauh, akhirnya harus kehilangan momentum dalam kesempatan hidup kita. Dan pada akhirnya, penyesalan dirilah yang datang menghantui, bahkan sampai nanti tua. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan kehidupan sosial tanpa pengenalan diri, maka yang pertama, kita tidak sadar ekspresi diri kita. Mungkin kita merasa biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain, kita akan terlihat sombong atau dingin. Atau bahkan kita dikatakan cari perhatian, cari muka, tidak tahu malu, dan lain-lainnya lah. Padahal yang sebenarnya kita lakukan, menurut kita ya wajar-wajar saja. Tetapi karena kita tidak tahu diri dan posisi, sehingga banyak orang yang risih dan mereka menjauhi kita. Dan kemudian yang terakhir, dan yang paling parah, adalah kita bisa merasa kesepian. Rasanya orang lain akan sulit mengerti, dan seolah-olah kita hidup hanya untuk orang lain, dan tidak sesuai dengan yang kita mau. Padahal sebenarnya kita sudah membantu orang, kita sudah menolong orang, bahkan kita sudah melakukan sebuah kebaikan. Tetapi pada prakteknya, kita tetap dijauhi, kita tidak punya teman, dan orang lain tidak peduli dengan kita. Dan ketika kita tahu, ternyata masalahnya adalah di diri kita sendiri, yang sebenarnya tidak cocok dan tidak sesuai dengan mereka atau lingkungan sosial kita. Jadi itu teman-teman, alasan kita sulit untuk menemukan jati diri kita. Kita merasa capek, hidup tidak tahu arah, orang lain lari, kita ikut lari. Orang lain pamer kekayaan, kita juga merasa harus memenuhi standar yang orang lain buat. Dan akhirnya kita stres, kita merasa gagal, kita merasa miskin, dan akhirnya kita minder untuk ketemu dengan orang lain. Aku yakin jika teman-teman sudah mampu mengenali diri kita sendiri, kita pasti akan tahu arah tujuan hidup kita, apa yang mau kita tuju, dan bagaimana caranya kita menuju ke tujuan yang kita mau. Lantas, ketika kamu sudah selesai mengenali diri kalian, mari kita masuk ke level selanjutnya, yaitu penguasaan diri.